Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmennya sebagai pemimpin muda yang dekat dengan rakyat. Pada Jumat 12 September 2025, ia meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir bandang di Banjar Tohpati, Kota Denpasar, Bali. Kehadirannya bukan hanya sebatas kunjungan formal, tetapi juga wujud nyata perhatian dan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Gibran memastikan penanganan darurat berjalan cepat, kebutuhan dasar terpenuhi, dan pemulihan pasca bencana dapat segera terlaksana. Sejak pagi, sekitar pukul 10 waktu setempat, suasana di posko pengungsian Banjar Tohpati sudah ramai. Ratusan warga yang rumahnya rusak diterjang banjir memilih mengungsi demi keselamatan. Di tengah kepanikan dan rasa kehilangan, kehadiran Wapres membawa harapan. Dengan langkah sederhana tanpa protokol yang berlebihan, Gibran langsung menyapa warga dan duduk bersimpuh bersama mereka. Momen itu membuat para pengungsi merasa lebih dihargai karena pejabat tinggi negara tidak segan berbaur dengan mereka. Dalam sambutannya, Gibran menyampaikan empati yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Bali. Ia menegaskan bahwa pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, hadir untuk memastikan distribusi bantuan merata dan menyentuh semua lapisan masyarakat terdampak. Kebutuhan mendesak seperti pangan, air bersih, layanan kesehatan, hingga perlengkapan kebersihan menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh lambat merespons karena setiap jam sangat berharga bagi warga yang sedang berjuang bertahan. Tidak hanya memberi janji, Gibran juga menekankan pentingnya asesmen cepat agar setiap keluarga terdampak didata dengan baik. Yang penting Bapak Ibu tenang semua, nanti akan dibantu oleh pemerintah. Akan dilakukan asesmen, nanti didata, ucapnya menenangkan para pengungsi. Kalimat itu sederhana, namun berhasil meredakan keresahan banyak warga yang takut bantuan tidak tepat sasaran. Dalam situasi penuh ketidakpastian, kata-kata penguatan dari seorang pemimpin bisa menjadi energi besar bagi korban bencana. Di sela dialog dengan warga, beberapa pengungsi menyampaikan keluhan yang cukup berat. Ada yang rumahnya rusak parah hingga tidak layak huni, ada pula yang khawatir banjir serupa akan kembali datang di masa depan. Gibran mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan. Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah akan mencarikan solusi konkret, termasuk penyediaan tempat tinggal baru yang lebih aman. Nanti untuk urusan kos-kosan, tempat tinggal, nanti akan disediakan tempat yang baru ya, Pak. Tempat yang baru, yang lebih aman, tutur Wapres, menegaskan niat untuk memberikan kepastian kepada korban. Selain soal tempat tinggal, Gibran juga menyoroti persoalan jangka panjang yang kerap menjadi pemicu banjir. Ia menekankan pentingnya tata kelola lingkungan yang lebih baik, mulai dari perbaikan drainase, pengelolaan sanitasi, hingga pengendalian alih fungsi lahan. Menurutnya, banjir bukan sekadar musibah alam, tetapi juga sering kali merupakan akibat dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan. Dengan penataan yang baik, risiko bencana serupa bisa diminimalkan di masa depan. Wapres juga menyinggung perlunya mitigasi bencana berbasis komunitas. Ia mendorong agar masyarakat ikut aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga area resapan air. Pemerintah, kata Gibran, akan memperkuat edukasi kebencanaan sehingga masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana. Upaya preventif ini penting agar trauma yang dirasakan warga Banjar Tohpati tidak kembali terulang. Tak berhenti pada aspek kebutuhan fisik, Gibran juga memperhatikan sisi administratif korban. Ia meminta perangkat daerah membantu pengurusan dokumen kependudukan yang mungkin hilang atau rusak akibat banjir. Bagi warga luar kota yang merantau di Denpasar, masalah kehilangan dokumen kerap menjadi kendala besar. Dengan instruksi ini, Gibran menunjukkan bahwa perhatian pemerintah menyentuh semua aspek kehidupan korban, bukan hanya soal logistik. Langkah Gibran mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak pengungsi merasa lega karena suara mereka didengar langsung oleh Wapres. Seorang ibu rumah tangga mengaku terharu karena Gibran mau duduk bersama warga di lantai tanpa jarak. Menurutnya, jarang ada pejabat yang benar-benar mau mendengar keluhan rakyat kecil tanpa sekadar basa-basi. Seorang pemuda yang rumahnya hanyut pun menyatakan optimistis karena ia yakin dengan dukungan pemerintah, kehidupannya bisa kembali bangkit. Di mata masyarakat Bali, kunjungan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan simbol nyata kepedulian.
Banyak warga yang sebelumnya pesimis kini merasa optimistis karena melihat komitmen pemerintah yang ditunjukkan langsung oleh Wapres. Gibran dianggap membawa wajah baru kepemimpinan yang lebih dekat, responsif, dan tidak berjarak dengan rakyat. Hal ini sekaligus memperkuat citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi pada pelayanan nyata, bukan retorika. Perhatian Wapres terhadap pengungsi banjir Tohpati juga mencerminkan bagaimana pemerintah pusat serius menangani bencana di daerah. Bali sebagai daerah wisata internasional tentu sangat bergantung pada stabilitas lingkungan. Jika banjir dibiarkan tanpa penanganan yang baik, bukan hanya warga lokal yang terdampak, tetapi juga reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, langkah cepat Gibran dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan Bali tetap aman bagi siapa saja. Kepedulian Gibran juga sejalan dengan paradigma baru penanganan bencana di Indonesia, yaitu tidak hanya fokus pada tahap tanggap darurat, tetapi juga pada rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menekankan bahwa pemulihan harus komprehensif, mulai dari pembangunan rumah, pemulihan ekonomi, hingga kesehatan mental warga. Trauma akibat banjir tidak bisa diabaikan begitu saja, terutama bagi anak-anak yang kehilangan rasa aman. Dengan demikian, pemulihan pasca bencana harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Dari sisi politik, langkah Gibran tentu memperkuat posisinya sebagai pemimpin muda yang dipercaya rakyat. Kepeduliannya kepada korban banjir Bali memperlihatkan bahwa ia tidak hanya sibuk dengan agenda kenegaraan, tetapi juga turun langsung merasakan denyut kehidupan rakyat. Citra ini sangat penting karena publik seringkali menilai pemimpin dari seberapa dekat ia dengan rakyatnya, bukan sekadar dari pidato atau kebijakan di atas kertas. Kunjungan Wapres Gibran juga memberi pesan moral bahwa pemimpin harus hadir di saat rakyat berada pada titik terendah. Dalam konteks bencana, masyarakat lebih membutuhkan kehadiran nyata daripada janji politik. Dengan duduk bersama warga, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi konkret, Gibran berhasil menampilkan wajah kepemimpinan yang empatik dan solutif. Kehadiran seperti inilah yang membuat rakyat merasa tidak sendirian. Dari sudut pandang kemanusiaan, apa yang dilakukan Gibran patut diapresiasi. Kepedulian bukan hanya tentang memberikan bantuan, tetapi juga tentang memberikan harapan. Di tengah kesedihan akibat kehilangan rumah, barang, bahkan rasa aman, kehadiran seorang pemimpin yang menunjukkan perhatian bisa menjadi obat bagi luka batin masyarakat. Banyak warga Banjar Tohpati yang menilai kehadiran Gibran sebagai bentuk nyata bahwa pemerintah benar-benar peduli terhadap penderitaan rakyatnya. Jika ditarik lebih jauh, kepedulian Gibran juga menjadi cerminan bagaimana generasi muda pemimpin Indonesia mulai menampilkan gaya kepemimpinan baru. Gaya ini lebih sederhana, langsung, dan mau mendengar. Gibran, dengan latar belakangnya sebagai generasi milenial, membawa pendekatan yang berbeda dibanding gaya birokrasi lama yang sering dianggap kaku dan berjarak. Dengan cara inilah ia mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Dalam konteks Bali sendiri, langkah cepat pemerintah pusat melalui Wapres diharapkan bisa mempercepat pemulihan pasca banjir. Selain memperbaiki infrastruktur yang rusak, pemerintah juga perlu memastikan aktivitas ekonomi warga kembali normal. Banyak pedagang kecil dan pekerja pariwisata yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana ini. Oleh karena itu, kebijakan pemulihan ekonomi lokal juga harus menjadi bagian dari solusi yang diusulkan Gibran. Kedepan, masyarakat berharap agar perhatian seperti ini tidak berhenti hanya pada saat bencana. Warga ingin agar janji-janji yang disampaikan benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata, seperti pembangunan hunian baru, perbaikan drainase, hingga penataan tata ruang yang lebih baik. Jika hal ini konsisten dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat. Kunjungan Wapres Gibran ke Banjar Tohpati, Bali menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang empati dan keberanian untuk hadir di tengah rakyat. Kehadirannya yang hangat, penuh kepedulian, dan menawarkan solusi membuat masyarakat merasa dihargai. Di mata pengungsi, Gibran bukan sekadar pejabat tinggi negara, tetapi sahabat yang hadir membawa harapan. Dengan segala langkah yang ditempuh, Gibran berhasil meninggalkan kesan positif di hati masyarakat Bali. Kepeduliannya menjadi bukti bahwa pemerintah hadir tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Dari sinilah muncul optimisme baru bahwa pemulihan pasca bencana bisa berjalan lebih cepat, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Pada akhirnya, yang paling diingat rakyat bukanlah pidato panjang, melainkan seberapa besar seorang pemimpin mau peduli dan hadir di tengah penderitaan mereka.